Teman-teman, bagaimana caranya agar kalian bisa beternak domba dengan santai, punya banyak waktu, bisa pergi-pergi kemana-mana, ya, di kandang cuma 1-2 jam saja. Nah, kita akan temui pakarnya Mas Deka Ginan. Kita akan bincang-bincang tentang hal itu. Tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum Mas Deka. Waalaikumsalam. Siap. Ya, Mas. Nah, Peternak domba itu punya 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor. Ya. Sepertinya sangat sibuk sekali, identik dengan wong duwe bayi. ya. Jadi tidak bisa kemana-mana, sekarang ngarit, besok ngarit, sehingga peternak itu tidak sempat untuk misalkan pergi-pergi atau gak ada waktu lah. Ya, ya. Itu gimana solusinya? Nah, sebenarnya beternak domba itu sangat mudah dan menyenangkan. Yang pertama, kemudahan itu muncul kalau kita punya bank pakan. Mau ditinggal kemana-mana nanti enak wis. Intinya gitu. Gak pakai beli maksudnya? Nggak pakai beli. Jadi tadi teman-teman sudah lihat hamparan lahan rumput pakcong. Ini kita nggak pakai beli, kita ini menanam. Ini kita menanam ya teman-teman. Ini kita tanam. Jadi ketika kita itu mau beternak, teman-teman, pastikan yang pertama pakan dulu. Gimana caranya supaya kita nanti bisa kemana-mana, bisa bebas, ya? Bebas, nggak bingung oleh kembali nanti ke pola manajemen pakan. Ingat, domba makannya di waktu pagi dan di waktu sore. Kalau ingin lebih gemuk ditambah di waktu malam. Jadi pagi bisa dikasih pakan jam 7. Setelah itu kita tinggal nanti. Wes, nanti kita pulang kegiatan sore. Kalau kita tidak bisa sempat pulang, katakanlah nginap di rumah keluarga, gampang tinggal nyuruh orang. Asal pakan sudah siap kan gitu. Nah, ini menarik aslinya teman-teman. Jadi di waktu pagi, di waktu sore, dan kalau ingin lebih gemuk lagi ya di waktu malam, di jam 9-10 malam itu diberikan pakan. Nah, caranya gimana teman-teman? Pertama, silahkan menanam yang banyak. Satu, ini akan menghemat kos pakan lebih murah. Siapa yang hari ini menang di pakan, sebenarnya dia menang di penjualan nantinya. Itu artinya nggak pakai ngarit? Nggak pakai ngarit. Nggak pakai beli pakan? Nggak pakai beli pakan. Oh, gitu. Tapi Anda harus mau nanam. Hari ini kita nanam rumput pakcong karena memang volume panen, produktivitas itu dia ini rumput ini memang lebih unggul dari rumput yang sejenis lainnya. Kenapa Anda kok tertarik dengan dunia pakcong, kemudian selalu membahas pakcong di mana-mana dibanding dengan rumput yang lain? Satu, memang untuk mengedukasi para peternak bahwasanya wes nggak usah sulit-sulit lagi dalam memelihara domba. Karena pakan ini sudah ada, kita tinggal mau nanam atau enggak. Pak, saya nggak ada lahan, sewa. Sewa itu akan lebih murah teman-teman biayanya. Yang kedua, Pak, saya nggak ada lahan. Gampang kalau nggak ada lahan. Kita cari lahan sewa yang murah tadi, itu solusi. Jadi jangan sampai ada alasan, Pak, saya nggak bisa nanam, nggak ada lahan. Oh, Anda bisa sewa kalau Anda belum bisa beli. Intinya gitu. Kenapa pakcong? Nah, kenapa pakcong? 3 keunggulan utama. Satu, volume panen dia tertinggi di kelas rumput-rumput lainnya. Gitu. Jadi 1 hektar bisa kurang lebih sampai 70 ton. Yang kedua, pakcong ini teman-teman pertumbuhannya juga cepat dan bagus. Yang ketiga, pakcong dengan kualitas nutrisi terbaik untuk dipakan serat. Jadi di 12-14% protein kasar. Bisa nggak dikomparasi atau dibandingkan dengan apa jenis rumput yang lain gitu? Dengan jenis rumput yang lain, misalnya kita bandingkan dengan odot ya. Odot ini pakcong itu tinggi kan bisa sampai 3 meter. Volume panen akhirnya lebih tinggi secara bobot, secara kuantitas, kualitas gitu kan. Tapi odot itu ya teman-teman setinggi paha saya gini aja. Kalau dia tumbuh paling tinggi segini. Itu maka bagus, volume panen akan ada perbedaan. Pakcong itu 1 ton bisa 1 hektar itu bisa kurang lebih 70 ton. Sementara rumput odot 1 hektar itu kurang lebih 20 ton. Gitu. Itu dari segi volume panen sudah beda. Artinya apa? Waktu penanaman sama,
pemupukan juga sama, tenaga yang dikeluarkan juga sama, Hasilnya. hasil berbeda. Ya tentu kita pilih yang hasil berbeda, teman-teman, kan begitu. Sebagai seorang peternak. Terus kandungannya? Kandungan nutrisinya sebagai sumber serat berbeda dengan rumput-rumput di pinggir jalan itu ya, teman-teman. Suket teki atau apa. Jadi dia punya protein kasar, tingkat ke seratnya itu memang standar. Jadi di 15 sampai di 18 persentase. Jadi memang bagus serat ini. Jadi ini aja teman-teman sangat ini umur berapa, Mas? Ini pakcong umur kurang lebih 8. Ya. 8 harian teman-teman ini. Ya. Campur suket-suket yang lain nggak apa-apa. Iya, campur suket-suket yang lain ini. 8 Jadi, hari. Umur 8 hari segini. Oh gitu. Sudah mulai. Ada Ya. bulu-bulunya nggak, Mas, ini? Nggak ada bulu-bulunya teman-teman lah. Dibanding dengan Mudah dibanding dengan suket gajah. dibanding dengan yang tadi perbandingannya suket gajah ataupun suket odot, dia juga minim bulu. Renyah gitu ya. Renyah. Teksturnya juga mudah dan ini disukai oleh Berarti penyajiannya harus domba. dicacah dong. Ah, Coba penyajian kita lihat yang agak sebaiknya ini. dicacah. Jadi teman-teman bisa nanam langsung ya di sini. Nah, Ini yang umur masih muda juga ini. katakanlah ini. Ini sampai seberapa yang dimakan? Ini kalau dipakan itu biasanya batang asalkan dicacah dimakan sama dia. Oh, sampai ke bawah gitu bisa. Sampai bawah, Potong- teman-teman. dipotong gitu Potong, ya? iya. Jadi kalau untuk cara pemanenan kita potong bawahnya, paling bawah rata tanah, baru kita berikan ke ternak. Terus umur panen? Umur panen umur 50 sampai 60 hari. Lebih dari itu kekhawatirannya batang mulai keras, teman-teman. Keras ya. Jadi kalau mau dicacah dipakankan ke ternak umur 50 atau umur 60 hari terakhir itu wis potong. Ya. Karena itu akan menjadi sumber pakan baik dia batang maupun daunnya. Gitu. Tapi harus dicacah, Mas ya. Harus dicacah karena kelebihannya itu gini, kalau cacah itu insya Allah semua pakan akan terpakan oleh domba. Nggak ada yang terbuang. Yang kedua, biasanya pencacahan itu untuk batang akan lebih kecil-kecil teksturnya. Jadi akan lebih disukai oleh ternak. Begitu. Umurnya, Mas, umur masa hidupnya ini. Umur Kan masa ini hidup dipotong ya, dipotong terus tumbuh lagi gitu. Nah, ini sekali tanam, teman-teman. Sekali tanam itu bisa untuk 8 tahun. Berarti dibiarkan aja ya. Jadi setelah tebas pupuk lagi. Oh gitu. Dikasih kotoran dombanya, dikasih kotoran ayam atau diberikan dolomit tambahan, diberikan juga pupuk urea sedikit ya. Itu akan terpicu lagi tumbuh sampai 8 tahun. Jadi setiap 50 Setiap hari 50 hari potong. panen, habis itu pupuk, tumbuh lagi, biarkan tumbuh lagi. tebas lagi, pupuk lagi. Ini kayak gini, teman-teman. Ini yang kita sudah panen. Pada berapa kali nih? Ini sudah hampir 1 tahun lebih ini. Ini Sudah ya? 1 tahun lebih kalau yang ini, Pak. Jadi kurang lebih kita 1 tahun 3 bulan ini. Gitu. Untuk ini sudah panen, tumbuh lagi lah. Ini teman-teman tumbuh lagi. Berbaris. Jadi nanamnya berbaris rapi gini aja, teman-teman. Itu untuk misalkan 10 ekor domba, Mas. Iya. 10 ekor domba butuh berapa luas? 10 ekor domba, 1 ruas gitu bisa menghasilkan 25 kilo. 1 meter. 1 meter persegi. Ya, Bisa menghasilkan 25 kilo. 25 kilo. Berarti teman-teman kalau butuh ya tinggal mengalihkan. Misalnya ada 10 ekor domba ya. Pakannya per kilo dia butuh 4 kilo Per hari. per hari. 1 ekor dombanya. Berarti 4 kali 10, 40 kilo kebutuhan per hari, teman-teman. Nah, 40 kilo itu kita bisa dapat dari hanya 2 meter persegi. 2 meter persegi. Kan sangat mudah, menarik, bisa ditinggal kemana-mana. Nah, cara penanamannya gimana, Mas? Cara penanaman batang yang sudah umur 50 hari tadi kita tebas. Contohnya gimana? Ini tebas Ya, misalkan. katakanlah ini kita tebas ya ini, teman-teman. Ceret. Kita tebas Yang pucuknya ya sama yang bawahnya. Lalu penanaman tuh tinggal kita tidurkan batang itu. Berarti yang bagian bawah sampai tengah gitu. Iya, ditidurkan, lalu ditutup tanah tipis. Jadi tanah sebelumnya ya tentu kita sudah gemburkan, Ya, gulma, ditumbuhkan ya. gulma-gulmanya sudah kita. Kalau untuk awal harus Ikan bersih gitu. ya, nggak seperti ini ya. Ya, awal harus bersih ini karena sudah tumbuh terus Nggak salah. ada tumbuh ilalang lagi di selahnya. Tapi nggak ya salah. nanti dibersihkan rutin itu. Oh gitu. Ditidurkan terus selama berapa hari tumbuh Kurang lebih tunas?
tumbuh tunas itu umur 3 hari sudah mulai. Itu pakai pemupukan lagi. Baru nanti tinggi 10 cm baru dipupuk urea di mes gitu. Iya apa disempur no ditabur. Ditabur aja, teman-teman. Terus setelah itu nggak pakai dipupuk lagi. Nggak pupuk, jadi cukup di airi sebentar, air sudah meresap, bisa ditinggal. Karena apa? Dia nggak butuh terlalu banyak air. Kalau semakin tinggi pohonnya, maka sinar matahari kan nggak langsung mengenai tanah. Dia akan ada tanah ini kelembapannya terjaga karena daunnya makin lama makin tinggi gitu. Gitu, ya. Nah, setelah 50 hari, Setelah dipanen, 50 hari dipanen, dipotong, kemudian seperti ini ya. Ini kan habis dipotong. ini tumbuh lagi kan? Apa dikasih pupuk? Dikasih potong. pupuk bisa kotoran kambing atau yang kedua pupuknya tadi jangan lupa diberikan pupuk urea. Oh gitu. Bisa. Itu untuk akhirnya tumbuh seperti ini. Ini berapa hari ini tumbuhnya? Urea pun hanya diberikan sedikit teman-teman. Gitu ya? Jadi 1 hektar itu 50 kilo. Nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak, kita tabur kepiur hanya untuk pemicu pertumbuhan. Ini berapa hari ini, Mas? Umur 8. 8 Umur hari. 8 harian. Nah, jaraknya ini dari sini. Kalau jarak kita dari gunakan Paris ini dari sini ke sini ini 1 meter teman-teman. Ya. Kenapa Nah, harus 1 meter? Kenapa 1 meter? Kami sudah uji coba kalau terlalu rapat. Satu, sinar pencahayaan matahari itu tidak optimal. Oh gitu. Terus yang kedua, rumput pakcong ini lama kelamaan makin berkembang. Nah ini seperti ini ya. Kalau sudah gede seperti itu. Kalau sudah gede itu, jadi kayak kalau dia terlalu rapat jalan akan tertutup. Yo, kita jalan akan susah ya. Susah pemanenan, susah pemupukan, kan tambah bingung. Ini ada spasi seperti ini. Tapi kalau 1 meter dia pas. Ya gitu. Kalau 1 meter dia pas, teman-teman. Luar biasa ini. Nah, untuk mendapatkan bibit pakcong, apakah Anda juga menyediakan? Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan bibit rumput pakcong, kita menyediakan. Harga per batang itu Rp1.000, murah meriah teman-teman. Tapi pembelian minimal 200 batang. Oh gitu. Nah, sudah pernah, jadi 200.000 lah sudah begitu. pernah kirim-kirim kemana saja? Alhamdulillah pengiriman pernah ke Lampung, Sumatera, pernah ke Kalimantan. Gitu. Kalau di Jawa? Wilayah Jawa pernah ke Kediri, Jogja, gitu, Jawa Tengah, Cilacap, Jawa Barat itu kemarin ada ke Bogor. Lah terus harganya berapa Mas per batang? Harga per batang itu Rp1.000 teman-teman. Gitu ya? Jadi memang murah meriah. Dan pembelian minimal 200 batang. Jadi kalau 1.000 kali 200 kan 200.000. Ya, ramah itu karena ya. Kenapa 200? Karena memang satu sak itu muatnya 200-an. Gitu ya. Gitu. Nanti kita kirim via kargo ekspedisi. Kalau ongkir ya sesuai lokasi teman-teman, nanti bisa dibayar di tempat kalau ongkirnya. Luar biasa ini ya. Nanti bisa konsultasi juga ya? Bisa konsultasi cara tanam, pemupukan, atau pemberian pakan ke domba, itu juga bisa. Luar biasa ini. Mas Deka, terima kasih. Sama-sama. Bincang-bincangnya sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.